melakukan penahanan seharusnya yakin dengan adanya bukti-bukti di dalam perkara tersebut. Pengacara Nikita Mirzani, Bang Fahmi Bahmid, menyampaikan bahwa penahanan Nikita diperpanjang lagi 30 hari. Kabarnya Nikita sendiri merasa aneh ya, karena katanya polisi masih mencari-cari bukti tambahan, tapi kenapa dia sudah ditahan sejak awal jika polisi masih kurang yakin dengan bukti yang sudah ada. Nah, sebenarnya guys, dalam praktik di lapangan, hal-hal seperti ini bukan hal yang baru ya. Jadi perpanjangan penahanan sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 itu sering terjadi kok, bahkan ada yang lebih lama dari Nikita Mirzani. Tapi memang ya, secara logika hukum, kalau bukti sudah kuat dan siap dibawa ke persidangan, mestinya sih nggak ada alasan untuk menunda-nunda ya. Apalagi ini kan kasusnya lumayan disoroti oleh publik. Dan seperti yang selalu saya katakan guys, bahwa penafsiran antara kepolisian dan kejaksaan itu bisa saja berbeda. Jadi polisi mungkin merasa cukup dengan alat bukti yang ada, tapi jaksalah yang nanti harus bertarung di pengadilan. Biasanya jaksa memiliki analisa yang lebih kompleks, karena jaksa bukan cuma sekedar menilai bukti, tapi juga apakah bisa dibuktikan secara hukum hingga bisa dipidana. Apalagi kalau rekaman suara yang jadi alat bukti utama itu ternyata ya dipermasalahkan legalitasnya. Nah, di situ juga mungkin jaksa pasti lebih berhati-hati guys. Nah, menurut kalian perpanjangan ini murni proseduralkah atau karena ada yang belum beres di alat bukti atau mungkin hal-hal yang lainnya? Tulislah pendapat kalian di kolom komentar. Nggak bingung mencari bukti. Kenapa masih cari-cari bukti gitu loh ya. Kalau kita bertanya-tanya, kenapa ya kasusnya Nikita Mirzani belum juga di P21 alias dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, padahal penahanan sudah diperpanjang beberapa kali? Jawabannya mungkin menurut saya ada pada pasal-pasal yang dipakai guys. Pada pasal 368 KUHP tentang pemerasan, lalu ada pasal 27B Undang-Undang ITE yang baru yang diubah pada tahun 2024. Dan bahkan ada pasal TPPU, semua itu butuh upaya pembuktian yang tinggi dan teliti guys. Sekali lagi saya katakan bahwa dalam praktiknya guys, seringkali polisi dan jaksa punya penafsiran yang berbeda. Jadi polisi mungkin merasa cukup tapi jaksa belum tentu yakin, karena jaksalah yang akan maju di pengadilan dan harus meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan secara sah. Jangan lupa guys, bahwa pasal 368 KUHP butuh unsur paksaan disertai ancaman kekerasan yang nyata dan real, bukan sekedar tekanan verbal atau sosial. Sementara pasal 27B Undang-Undang ITE menambah beban pembuktian, karena harus membuktikan bahwa distribusi informasi elektronik dilakukan dengan niat untuk memeras, bukan sekedar menyampaikan sebuah fakta. Nah, jadi bisa saja ya jaksa masih menganalisis apakah benar ancamannya memenuhi unsur kekerasan, apakah distribusinya memang dengan maksud memeras, dan apakah benar adanya aliran dana yang cukup signifikan untuk menarik TPPU. Jadi pada dasarnya belum P21 bukan berarti tidak ada bukti ya guys, tapi bisa jadi jaksa masih butuh waktu untuk memastikan bahwa semua unsur pidana terpenuhi. Karena penegakan hukum itu bukan lomba cepat-cepatan guys, tapi lomba akurat dan adil. Abang netizen es cendol sebenarnya sudah kasih clue. Bukan karena lelet, tapi karena berat pembuktiannya. Pembuktiannya itu berat. Dan ada lagi kalimat yang sangat menarik dari netizen es cendol. Penafsiran dari penyidik dan kejaksaan itu berbeda. Mungkin dari pihak penyidik mengatakan, oke, buktinya sudah cukup kuat. Tapi bagi pihak kejaksaan, not yet. Belum cukup bukti. Penyidik hanya memikirkan tentang bukti, tapi berbeda dengan pihak kejaksaan. Tidak hanya sekedar bukti, tapi mereka harus meyakinkan majelis hakim di pengadilan nanti. Seperti kita ketahui bersama, ada 3 pasal yang ditetapkan kepada Nikita Mirzani. Ada pasal 368 KUHP tentang pemerasan, kemudian 27B Undang-Undang ITE, dan ada pasal TPPU. Pasal TPPU, kata abang netizen es cendol, butuh pembuktian yang tinggi, tidak asal. Polisinya bilang cukup, jaksanya bilang belum cukup. Penafsirannya berbeda-beda, tidak sama. Karena bukan penyidik yang maju ke pengadilan, tapi jaksa. Jadi jaksa nggak mau dong mempermalukan dirinya sendiri atau reputasinya hanya untuk menyenangkan sebagian kelompok. Tapi harus ada pembuktian dan meyakinkan pihak hakim bahwa memang betul Nikita Mirzani bersalah. Kemudian pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Abang netizen sudah kasih clue adanya unsur paksaan. Ada pertanyaan lagi buat kalian. Apakah ada unsur paksaan di situ di rekaman tersebut? Apakah ada ancaman kekerasan dalam rekaman tersebut? Dan itu harus nyata dan real.
bukan juga berdasarkan tekanan verbal dan sosial. Udah mulai masuk nih cluenya abang netizen es cendol. Hal ini berkaitan dengan beratnya pembuktian. Intinya ini kasus rumit yang bisa menyeret banyak nama, banyak instansi. Mereka terlalu takut mengeluarkan NM yang terlalu kuat bersuara. Konoha terlalu menyeramkan, duit banyak semua bisa dibeli, itu kata salah seorang netizen. Saya rasa berat untuk menghentikan kasus karena polisi pasti akan dipertanyakan kredibilitasnya, tapi mudah-mudahan happy ending untuk semua. Harus adil dong, dua-duanya ditunggu. Taruhlah NM dituduh memeras, yang kasih duit juga harus ditahan dong. Jadi adil. Yang namanya orang berseteru salah, kedua-duanya itu juga harus diselidiki. Jangan cuman sebelah pihak doang. Ada komentar yang kemudian disetujui oleh netizen es cendol. Kalau menurutku, kasus ini terlalu dipaksakan. Memaksakan keinginan pihak-pihak tertentu agar Niki tetap ditahan. Menurutku begini ya, bukti lemah dan kemungkinan bebas besar nanti di pengadilan. Yaitu diundur-undur biar lama ditahan. Pasal yang disangkakan adalah pasal 368 KUHP sebagai pasal primer, dalam arti pasal pemerasan. Aku setuju bahwa pembuktian pasal tersebut sangat berat. Seperti dikatakan oleh netizen es cendol, harus ada ancaman kekerasan di situ yang real dan nyata. Kemudian ada postingan dari BP. Loh, kok saya dapat kabar barusan diperpanjang masa penahanan 30 hari lagi. Pengacaranya NM bilang penyidik lagi cari bukti. Berarti belum P21 dong. Lepaskan ibu itu. Maksudnya Nikita Mirzani. Dasar hukumnya apa itu? Perpanjangan masa tahanan NM. Bikin sendiri aturan hukum. Surat dari pengadilan negeri mana? Hukum apa sih yang kalian terapkan sebenarnya kepada Nikita Mirzani? Ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu BP kepada pihak Polela. Dasar hukumnya apa itu dalam hal perpanjangan masa penahanan NM? Yang kedua, bikin sendiri aturan hukum. Yang ketiga, surat dari pengadilan negeri mana? Yang keempat, hukum apa sih yang kalian terapkan sebenarnya terhadap NM? Bingung sama hukum di Konoha ini, harus segera diklarifikasi. Kenapa penahanannya ditambah, sedangkan buktinya masih dicari-cari? Sampai kapan penahanannya kalau bukti nggak ketemu-ketemu? Sampai kapan penahanannya kalau buktinya nggak ketemu-ketemu? Kemudian dibandingkan dengan laporannya Doktif yang jelas-jelas ratusan ribu mata memandang, tapi sudah lebih dari 100 hari belum ada pergerakan sama sekali. Kok jadi gini ya? Sedih sekali lihat perkembangan kasus NM. Sepertinya terlalu dipaksakan. Udah betul-betul melawan hukum. Pasal yang ditetapkan malah dilanggar. Gimana ini bapak-bapak ganteng? Anehnya lagi, kenapa tidak ada pengumuman di TV-TV? Apakah malu kalau diumumkan karena buktinya tidak cukup? Kenapa atasan kepolisian tidak turun tangan dengan kasus ini terhadap anak buahnya yang menangani kasus NM? Semua diam-diam saja. Ada apakah ini? Dan kasus Doktif yang diserang sampai sekarang lenyap. Sekebal itukah mereka terhadap hukum?